Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Oktaviana bersama teman-teman saya, Febri Fajar Nurfiki, Muhammad Fikri Mubarak Asidik, dan Rahmalia Anita Sari. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang akan membahas tentang graf Euler, di mana graf Euler terbagi menjadi lintasan Euler, sirkuit Euler, graf Euler dan semi Euler, teorema Euler tak berarah, teorema Euler berarah, dan aplikasi graf Euler. Untuk materi yang pertama yaitu lintasan dan sirkuit Euler. Definisi lintasan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Ada sebuah graf di mana lintasan Euler pada graf tersebut adalah A, B, C, D, A, C. Kemudian yang kedua, yaitu ada definisi dari sirkuit Euler. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup disebut sirkuit, maka lintasan tertutup ini dinamakan sirkuit Euler. Jadi sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Seperti contoh pada gambar graf di bawah ini, di mana sirkuit Euler pada graf tersebut ialah A, B, C, D, G, C, E, G, F, E, B, F, A. Yang kedua, ada graf Euler dan semi Euler. Graf Euler dan semi Euler adalah graf yang jika graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan juga graf Euler, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Contohnya, pada graf yang bagian A ini adalah graf Euler. Pada bagian graf yang B ini juga graf Euler, sedangkan yang pada gambar C dan D itu adalah graf semi Euler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teorema terhubung tak berarah kepada ada teorema satu yaitu graf terhubung tak berarah di Y, yang mana artinya adalah graf yang memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika D itu terhubung dan setiap simpulnya itu berderajat genap. Bisa langsung saja ke contohnya, itu ada A, B, C, D, E sama F ya. Nah, dari beberapa contoh ini yang merupakan yang termasuk teorema satu tadi ada yang C dan D, karena yang C dan D itu memiliki sirkuit Euler. Yang C yaitu dimulai dari 1, 2, ketiga, keempat, ketujuh, ketiga, kelima, ketujuh, keenam, kelima, kedua, keenam, dan kembali lagi ke 1. Nah, untuk yang D, mulai dari yang A ke C, ke F, ke E, ke C, ke B, ke D, terus ke E, terus ke A, terus ke D, ke F, ke B, dan kembali lagi ke A. Oke, selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, teorema Euler terhubung berarah G. Pada teorema 2, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan tiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Dan definisi selanjutnya, graf berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama kecuali dua titik. Yang pertama memiliki derajat masuk 1 lebih banyak daripada dikit keluar dan keluarnya, dan titiknya yang kedua memiliki derajat keluar 1 lebih banyak daripada derajat masuknya. Selanjutnya, contoh yang pertama yaitu graf berarah Euler.
yang dimulai dari A, G, C, B, G, E, D, F, A. Dan contoh kedua yaitu graf berarah semi Euler yang dimulai dari D, A, B, C, C, B. Dan contoh ketiga yaitu graf berarah bukan Euler dan semi Euler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah aplikasi dari graf Euler. Next. Bisa dilihat pada slide ini, terdapat dana lantai dasar sebuah gedung, dan apakah mungkin jika seseorang berjalan melalui setiap pintu itu hanya tepat satu kali, dan jika mungkin pintu mana saja yang dapat dilewati. Next. Caranya pertama itu memisalkan dulu setiap ruangan sebagai simpul. Jadi ruangannya itu yang kotak-kotak ini yang ada 6, itu kita misalkan sebagai simpul. Lalu pintu yang menghubungkan antar ruang itu sebagai sisi. Nah, bagaimana jika seseorang harus melewati tepat satu pintu? Maka dengan menggunakan lintasan graf Euler, maka harus terdapat simpul berderajat ganjil dan simpul lainnya berderajat genap. Dapat dilihat pada gambar berikut ini bahwa simpul 1 dan simpul 6 memiliki derajat genap, yaitu 3, sedangkan simpul lainnya memiliki derajat genap. Maka dapat disimpulkan bahwa lantai tersebut bisa dilewati tepat satu kali. Dan untuk lintasannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.